Oke, selamat pagi adik-adik grup KA20E. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah pajak penghasilan pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas topik subjek pajak PPh pasal 21, objek pajak PPh pasal 21, dan bagaimana perhitungan PPh pasal 21 terutang untuk pegawai tetap. Baiklah adik-adik, kita mulai saja untuk subtopik kita yang pertama, subjek PPh pasal 21. Nah, apa itu PPh pasal 21? Ya, adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang diterima dari pemberi kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan PPh pasal 21. Semua pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang diterima dari pemberi kerja. Nah, itu dia ya. Yang diterima dari pemberi kerja. Subjek pajak PPh pasal 21 itu antara lain pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, dan penerima upah. Nah, itulah subjek pajak PPh pasal 21. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur. Ya, contohnya apa? Gaji, uang pensiun bulanan ya, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Nah, yang kedua, objek pajak PPh pasal 21 itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Contohnya, jasa produksi, gratifikasi, tantim, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya. Itulah yang dimaksud dengan objek pajak PPh pasal 21. Nah, selanjutnya yang ketiga, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis. Nah, selanjutnya honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang terakhir, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Nah, itulah objek pajak ya, PPh pasal 21. Selanjutnya, siapa pemotong pajak? Yang pertama, pemberi kerja, apakah itu orang pribadi, badan, atau badan usaha tetap. Yang kedua, bendaharawan pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, Jam Sostek ataupun BPJS. Yang keempat, perusahaan termasuk BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan kegiatan dan jasa. Yang kelima, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun ya. Yang keenam, perusahaan termasuk BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Nah, lalu apa kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak? Ya, yang pertama, wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender. Ya, itulah sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib pajak menyerahkan kepada pemotong PPh pasal 21. Itu ya kewajiban yang pertama ya, membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender. Yang kedua, wajib membuat surat pernyataan baru bila terjadi perubahan tanggungan keluarga. Nah, sekarang hak penerima penghasilan itu apa? Yang pertama, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
Jadi semua PPh yang dipotong itu merupakan kredit pajak. Yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dapat dikreditkan dalam hal wajib pajak yang telah dipotong pajak dengan tarif lebih tinggi, ya 12% bila dia mendaftarkan diri untuk peroleh NPWP, maka kelebihannya dapat dikreditkan. Selanjutnya, kewajiban pemotong PPh. Wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21, wajib membuat bukti potong dan menyetor dan melaporkannya. Nah, dalam perhitungan PPh pasal 21 ini ada biaya-biaya yang diperkenankan. Yang pertama, ya, biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Maksimal itu nanti 6 juta dalam setahun. Yang kedua, iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun atau badan penyelenggara tabungan hari tua sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya nanti 2.400.000 tahun atau 200.000 sebulan. Nah, itulah biaya-biaya yang diperkenankan, ya. Selanjutnya kita lihat penghasilan tidak kena pajak mulai berlaku 1 Januari 2008 untuk diri sendiri, ya, wajib pajak sendiri 15.840.000 dalam setahun, ya. Kemudian tambahan wajib pajak kawin 1.320.000, tambahan istri bekerja yang penghasilannya digabung dengan suami 15.840.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak ya tanggungannya 3 orang, masing-masing 1.320.000 ya per orangnya. Nah, itulah tadi dalam menghitung PPh terutang untuk pegawai tetap. Nanti ada yang dikatakan biaya-biaya yang diperkenankan, kemudian ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungan PTKP. Nah, di sini sudah ada dicontohkan, ya, perhitungan PTKP untuk wajib pajak tidak kawin. Wajib pajak kawin tapi tidak ada tanggungan, K0, ya. Kemudian K1 status kawin 1 tanggungan, kawin status 2 tanggungan, status kawin K3, ya, 3 tanggungan. Status TK 1 berarti statusnya tidak kawin tapi memiliki satu tanggungan. Status TK 2, status TK 3. Nah, itu sama ya. Status tidak kawin 2 tanggungan, status tidak kawin 3 tanggungan. Nah, berapa PTKP-nya? Nah, itu di daftar ada ya. Kalau tidak kawin berarti untuk wajib pajak sendiri 15.840 ya. Kalau kawin tapi tidak ada tanggungannya, nah, berarti untuk wajib pajak sendiri ditambah status kawin, totalnya 15.840 tambah 1.320 menjadi 17.160. Nah, begitu seterusnya. Kalau kawin status K3, status kawin berarti 3 anggota keluarga tanggungan. Nah, itu ditambah 15.840 tambah status kawin 1.320 ya. Kemudian tambah tanggungan. 1 kali 1.320 sama dengan 3.960. Nah, totalnya PTKP-nya dalam setahun menjadi 21.120.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Ya. Contoh 1, Tukul Arwana seorang pegawai pada perusahaan PT Empat Mata dengan status menikah tanpa anak, berarti statusnya K0 ya. Memperoleh gaji sebulan 2 juta. PT Empat Mata mengikuti program Jam Sostek di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5 dan 0,3 dari gaji ya. 0,5% dan 0,3% dari gajinya yang sebesar 2 juta tadi. PT Empat Mata menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Tukul Arwana membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Nah, untuk iuran nanti yang perlu adik-adik ingat adalah ya, yang dibayarkan oleh pegawai tetap
tersebut ya. Itu yang diperhitungkan nanti. Nah, di samping itu PT 4 Mata juga mengikuti program pensiun untuk Tukul Arwana ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 70.000, sedangkan Tukul Arwana membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Nah, sama juga ya untuk iuran pensiun juga nanti ya. Ingat, yang kita perhitungkan adalah yang dibayar oleh pegawai tetap itu. Dalam hal ini sebesar 50.000. Jangan ada yang salah kutip nanti adik-adik ya. Jangan yang dibayarkan oleh perusahaan yang diperhitungkan. Jangan. Oke, sekarang hitunglah PPh pasal 21 yang terutang dalam sebulan. Nah, di tabelnya ini sudah kita jawab ya. Nah, gaji sebulan tadi 2 juta ya. Kemudian premi kecelakaan kerja tadi kan 0,5 kali 2 juta sama dengan 10.000 ya. Kemudian premi jaminan kematian 0,3% kali 2.000 sama dengan 6.000, sehingga jumlah penghasilan brutonya 2.016.000. Nah, apa pengurangannya? Yang pertama tadi biaya jabatan, yang kedua iuran pensiun, dan yang ketiga itu adalah jaminan hari tua. Nah, biaya jabatan tadi katanya 100.000, oke ya. Biaya jabatan dalam soal tadi kan diketahui ada biaya jabatan. Nah, ya udah ditetapkan ya. Biaya jabatannya 100.000. Kemudian iuran pensiun yang dibayar Tukul ya, ingat yang dibayar pegawai tetap tadi ya yang kita perhitungkan 50.000. Kemudian iuran THT ya. Iuran pensiun tadi 50.000. Kemudian jaminan hari tua itu tadi 40.000, sehingga jumlah pengurangannya berarti biaya jabatan ditambah iuran pensiun ditambah iuran jaminan hari tua totalnya 190.800. Nah, total penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan sehingga diketahui penghasilan neto sebulan menjadi 1.825.200 ya. Nah, ini dia. Nah, kita setahunkan 1.825.200 ini ya, kita setahunkan kalikan 12 menjadi 21.902.400 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai tarif pajak sampai dengan 50 juta berarti kena tarif lapisan yang pertama, yaitu berapa? Belum sampai ke situ ya. Masih dapat penghasilan neto setahun. Masih kita kurangkan dulu dengan PTKP. Tadi status Tukul adalah K0. Status kawin tidak ada tanggungan. Maka PTKP-nya untuk diri sendiri 15.840 dan status kawin ya 1.320. Total jumlah penghasilan tidak kena pajak menjadi 17.160. Nah, sekarang untuk mengetahui penghasilan kena pajak setahunnya, maka kurangkanlah penghasilan neto setahun 21.902.400 dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak dalam setahun 17.160.000 rupiah, sehingga penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 4.742.400. Nah, 4.742.400 ya kita kalikan ya dengan tarif pajak sampai dengan 50 juta. Siapa yang masih ingat kemarin? Sampai dengan 50 juta kena lapisan tarif yang pertama sebesar 5% ya. Jadi PPh pasal 21 ya, setahun 5% dikali 4.742.400 sama dengan 237.120. Nah, ini kalau misalnya PPh pasal 21 disebulankan maka tinggal dibagi 12 sama dengan 19.760. Nah, itulah kita lihat ya PPh terutang dalam sebulan untuk Tukul, yaitu sebesar
19.760. Oke, sekarang kita lihat ya contoh yang kedua. Contoh perhitungan pegawai tetap. Contoh 2, Luna Maya seorang karyawan swasta pada PT Dasyat dengan status menikah ya. Menikah dan belum mempunyai anak. Luna Maya menerima gaji 5 juta rupiah dalam sebulan. PT Dasyat ikut program Jam Sostek di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5 dan 0,3% dari gaji pokok. Nah, itu kita jadikan nanti sebagai penambah penghasilan brutonya ya dalam sebulan. Di samping itu juga diketahui Luna Maya membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing sebesar 100.000 dan 50.000. Hitunglah PP pasal 21 Luna Maya dalam sebulan. Nah, udah jelas di sini ya. Iuran pensiun dan iuran THT itu dibayarkan oleh pegawai tetap. Berarti yang 100.000 dan 50.000 tadi kita perhitungkan. Nah, kita lihat jawabannya dalam tabel ini. Gaji sebulan tadi 5 juta ya. Nah, ini. Kemudian penghasilan kecelakaan kerja 0,5 ya. Tadi kan 0,5 dikali 5 juta dapat 25.000. Kemudian premi jaminan kematian ya. Itu 0,3 dikali 5 juta 15.000. Penghasilan bruto sebulan menjadi 5 juta ditambah 25.000 tambah 15.000 sama dengan 5.040.000. Nah, kita lihat pengurangan-pengurangannya. Yang pertama, biaya jabatan katanya kan 5% dari penghasilan brutonya sebulan. Berarti 5% kali 5.040.000 sama dengan 252.000. Iuran pensiunnya tadi sudah ditetapkan dan iuran THT masing-masing 100.000 dan 50.000 sehingga total pengurangan ya yaitu biaya jabatannya 252.000, kemudian iuran THT dan kecelakaan kerjanya 100.000 dan 50.000 sehingga total pengurangan menjadi 402.000. Nah, sekarang kita lihat berapa penghasilan neto dia sebulan ya Luna Maya. Berarti penghasilan neto sebulan, penghasilan bruto dikurangi pengurangannya 5.040.000 dikurang 402.000 sama dengan 4.638.000. Nah, inilah penghasilan netonya ya sebulan. Nah, kalau kita setahunkan kalikanlah 4.638 ini dikali 12 sama dengan 55.656.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja yang menjadi PTKP ya. PTKP-nya tadi kan K0. Status kawin tidak ada tanggungan, berarti total PTKP-nya 15.840. Kurangkanlah nanti penghasilan neto setahunnya dikurangi PTKP ya. 55.656.000 dikurang dengan 15.840 sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 39.816.000. Itulah PKP, penghasilan kena pajaknya. Nah, ada 39.816.000. Nah, ini kena lapisan tarif yang pertama atau kedua? Ya, betul ya. Yang pertama, karena lapisan tarif yang 5% itu sampai dengan 50 juta. Kalikanlah 39 juta dikali 39.816.000 dikali 5%, maka hasilnya penghasilan PPh pasal 21 yang terutang setahun 1.990 ya. Nah, untuk mendapatkan penghasilan mendapatkan PPh terutang dalam sebulan, maka bagikan 1.990.800 dibagi 12. Nah, inilah PPh pasal 21 terutang sebulan 1.990.800 dibagi 12
sama dengan yaitu nanti 165.900. Nah, itulah kita lihat dua contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ya, mungkin adik-adik ya sampai di sini bisa diikuti ya, bisa dipahami. Selanjutnya adik-adik Abang persilahkan untuk mencoba post test ya, post test kita. Nah, dalam post test PPh yang kedua ini kita menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap ya. Coba di sini nanti ada perbaikan soal sedikit ya, ada kesalahan sedikit. Mari kita perhatikan soalnya. Saya baca. Ariel status menikah dan mempunyai seorang anak, bekerja di PT Peter Pan dan memperoleh gaji sebulan 5 juta. PT Peter Pan diketahui mengikuti program jam sostek berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan premi masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Peter Pan menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 3,7%. Sedangkan, nah di situ tertulis sedangkan Peter Pan ya. Seharusnya sedangkan Ariel ya. Sedangkan Ariel membayar sebesar 2% iuran jaminan hari tuanya ya dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Peter Pan mengikuti program pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dengan membayar Rp140.000, sementara Ariel membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Nah, sekarang hitunglah PPh terutang untuk Ariel dalam sebulan. Nah, inilah soal post test kita adik-adik ya. Silakan nanti adik-adik kerjakan ya. Soalnya mirip dengan contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Nah, tadi perbaikannya di apa ya? Di iuran jaminan hari tua ya. Di situ tertulis sedangkan Peter Pan, harusnya sedangkan Ariel ya. Oke, silakan lanjutkan adik-adik pelajaran PPh kedua ini dan jangan lupa nanti post testnya ya dikerjakan. Sampai di sini pertemuan kita. Bila ada yang mau ditanyakan boleh dijapri atau dibuat dalam komen Google Classroom. Oke, sampai bertemu kembali ya. Jangan lupa post test dikerjakan. Terima kasih.